Yang kedua, mereka mencampurkan iman mereka dengan kezaliman itu, maksudnya mereka hidup di dalam kemaksiatan. Jadi hidupnya itu penuh kedurhakaan kepada Allah. Minuman khamar diharamkan, justru itu yang dicari dan diminum. Judi itu rijsun. Judi itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang keji dan perbuatan syaitan. Tapi justru main judi itu menjadi kegemaran. Kalau hal-hal buruk, kemaksiatan dan kedurhakaan itu mendominasi kehidupan seorang hamba, maka dia sudah mencampur adukkan imannya itu dengan kezaliman. Secara otomatis hilanglah sifat istiqomah di dalam dirinya untuk menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Kemudian makna yang ketiga dari yalbisu imanahum bizulmin adalah bermalas-malasan dalam beribadah. Jadi yang atas nama ibadah, yang bersangkutan itu malas. Sholat malas, ngaji malas, zikir malas, berselawat pada Nabi malas, berbuat baik malas. Pokoknya yang atas nama ibadah dia bermalas-malasan. Tapi untuk hal-hal yang bersifat bisa memuaskan nafsunya, dia bergegas dan rajin. Kalau itu terjadi pada seorang hamba Allah yang muslim, maka berarti yalbisu imanahum bizulmin. Dia sudah mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Jadi kalau sudah bermalas-malasan dalam beribadah, itu sudah tercampur aduklah antara iman dengan kezaliman. Karena kalau iman itu baik, iman itu sehat, iman itu prima, pasti dia akan terus semangat dan istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Kenapa? Karena dia memang orang Islam. Kalau bukan orang Islam yang menjalankan ajaran Islam, lalu siapa lagi yang kita harapkan menjalankan ajaran Islam itu? Jadi bermalas-malasan dalam ibadah adalah bahagian dari mencampurkan iman dengan kezaliman. Dan oleh sebab itu, maka yang terjadi adalah hilangnya sifat istiqomah dalam menjalankan Islam pada diri hamba yang bersangkutan itu. Kemudian pengertian yang keempat dari yalbisu imanahum bizulmin, mereka mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman itu adalah rasa enggan untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau orang sudah kehilangan semangat untuk berbuat baik, maka imannya sudah tidak sehat. Imannya sudah bercampur aduk dengan kezaliman, dengan kegelapan hidup, sehingga membuat dia kehilangan keistiqomahan. Jadi enggan berbuat kebaikan. Kita nasihati pun agar berbuat baik, tetap tidak mau berbuat baik. Tidak ada getaran dalam batinnya untuk merespon kebaikan.
Yang ada adalah semangat untuk berbuat kejelekan-kejelekan. Dan itu sangat berbahaya. Karena kalau sudah kehilangan semangat berbuat baik, maka sifat istiqomah untuk menjalankan Islam itu juga sudah hilang. Sehingga sampai akhir hayat yang terjadi adalah su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Namun meskipun dia orang jahat, tapi semangatnya untuk berbuat baik itu masih ada, peluang untuk dia husnul khotimah, peluang untuk dia kembali istiqomah menjalankan Islam itu masih ada pada dirinya. Ada orang tua hidup dalam kegelimangan dosa dan maksiat, tapi dia masih bilang sama anaknya, "Wahai anakku, kamu jangan seperti ayah ya. Ayah ini orang tidak baik, kamu harus jadi orang baik." Pada saat dia menasihati anaknya seperti itu, maka peluang dia untuk berubah dari orang tidak baik menjadi orang baik itu masih ada. Kenapa? Karena dia sudah mulai sadar apa yang dia lakukan itu tidak baik. Dia menginginkan anaknya menjadi anak baik, jangan seperti dia. Itu salah satu bentuk ikhtiar tanpa dia sadari yang akan menghadirkan hidayah Allah kepada dirinya. Tapi kalau keinginan berbuat baik itu sudah tidak ada, maka dia akan terus berpindah dari satu keburukan kepada keburukan yang lain, sampai akhirnya nanti dia su'ul khotimah. Akhir hayatnya adalah akhir hayat yang tidak baik. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam bagi orang Islam itu persoalan yang sangat serius. Karena berulang-ulang Allah memerintahkan umat Islam itu agar mereka istiqomah, teguh pendirian dan konsisten dalam menjalankan Islam. Bukan hanya dalam surat Jin ayat 16 saja Allah menyuruh kita istiqomah menjalankan ajaran Islam, tapi di banyak ayat-ayat Quran yang lain Allah juga memerintahkan kita untuk istiqomah menjalankan ajaran Islam. Misalnya di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Jadi kita diperintah untuk istiqomah sebagai orang Islam, diperintahkan untuk istiqomah, teguh pendirian dalam menjalankan Islam. Begitu juga di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15, falizalika fad'u, maka karena itu serulah mereka kepada jalan Islam, wastaqim kama umirta, dan istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi kita diperintahkan untuk konsisten, untuk teguh pendirian sebagai orang Islam menjalankan ajaran Islam. Disuruh juga kita menyuruh orang lain yang juga orang Islam agar mereka juga teguh pendirian dalam menjalankan ajaran Islam. Jadi watawasobil haq watawasobisop, saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran untuk tetap terus istiqomah sebagai orang Islam dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam.
Dan itu terus berlangsung sampai pada suatu waktu di mana kita akan meninggalkan alam dunia ini. Pada waktu surat Jin ayat 16 itu diturunkan, yang menyuruh orang Islam itu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah sebagaimana yang termaktub di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Apa doa Nabi? Allahumma hdini wasadidni. Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah hamba. Tunjuki dalam hal apa? Tunjuki dalam hal agar bisa istiqomah, teguh pendirian, konsisten dalam menjalankan ajaran Islam itu. Wasadidni, jadikanlah hambamu yang benar dan lurus. Benar dan lurus dalam hal apa? Benar dan lurus dalam menjalankan ajaran Islam itu. Jadi Nabi berdoa kepada Allah agar terus diberikan petunjuk untuk bisa istiqomah menjalankan ajaran Islam. Minta agar beliau dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang benar dan lurus dalam beristiqomah menjalankan ajaran-ajaran Islam itu. Karena tidak mudah untuk bisa menjadi hamba Allah yang memiliki sifat istiqomah. Sebab apa? Kondisi iman kita itu fluktuatif. Yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Semangat istiqomah kita juga begitu. Kadang-kadang kita bisa konsisten, kadang-kadang kita terperdaya sehingga keluar dari garis konsistensi yang kita miliki. Sehingga kita harus terus menjaga keistiqomahan kita. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma hdini wasadidni. Minta supaya hidayah Allah untuk istiqomah itu terus menyertai kehidupan kita. Kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita hambanya yang benar dan lurus dalam mengemban sifat istiqomah menjalankan ajaran Islam itu. Jadi persoalan istiqomah ini persoalan yang serius di dalam ajaran Islam. Sebab banyak sekali ayat Quran yang memerintahkan kita untuk terus istiqomah sampai akhir hayat kita dalam menjalankan ajaran Islam. Jangan sampai kita terperdaya oleh tipu daya kenikmatan dunia yang hanya sebentar ini. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.